Smartphone seri angka termurah dari Realme yang hampir perfect, spek lengkap, harga bersahabat. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Realme 9i, smartphone Realme number series yang posisinya ini ada di paling bawah ya. Buat harga sendiri, Realme 9i ini tergolong murah buat ukuran HP zaman sekarang. Harganya sendiri ada di 2,7 juta buat yang 4/64 dan 3 juta buat yang 6/128 GB. Tapi ya kayak biasa, kalau kalian cari di online marketplace bakal banyak nemuin yang jual sampai 200.000 lebih murah. Oke, buat desain ini kelihatan simple dan elegan buat ukuran HP 2 jutaan. Materialnya ini plastik tapi kerasa solid ketika dipegang. Finishingnya juga matte yang bikin kesan mahalnya itu dapat. Frame kameranya ini begini ya, ada 2 ring kamera gede dan ada 1 ring kamera kecil, serta ada juga LED flashnya. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic. Di sebelah kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada tombol volume dan SIM tray triple slot, dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo. Mantap! Buat speaker yang satu lagi ini jadi satu ya, sama earpiece-nya. Oke next, kalau buat layarnya, ini ada layar yang punya ukuran 6,6 inci yang pakai panel IPS LCD, terus punya resolusi Full HD+. Kecerahan layarnya ini ada di 480 nits, lumayan lah buat ukuran HP 2 jutaan. Buat refresh rate ini ada di 90 Hz ya, udah bagus buat dapetin sensasi layar yang lumayan smooth ketika dipakai scrolling-scrolling. Overall kualitas layarnya ini tergolong nyaman buat dipakai. Buat HP 2 jutaan, aku rasa konfigurasi layar begini itu udah cakep banget. Dipakai main sosmed ini enak, nonton film enak, dan kegiatan sehari-hari yang mantengin layar ini juga menurutku nggak perlu ada yang dikomplain. Apalagi perpaduan dengan speaker stereonya tadi, ini juga udah pas banget buat kalian yang suka nonton di smartphone. Kalau buat performanya sendiri, smartphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 680 yang udah cukup familiar buat tahun 2022 ini. Chipset ini sendiri ditandem dengan RAM berkapasitas 4 atau 6 GB yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Buat performa harian ini udah pasti aman, banyak HP juga yang udah percayaan mesin utamanya ini pakai chipset yang satu ini. Snapdragon 680 ini adalah tipikal mesin yang udah bagus ya buat kerjaan sehari-hari yang ringan-ringan di smartphone lah. Buat main game ini juga masih oke, selama kalian ya bukan hardcore gamer. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan frame rate high. Selama ngetes performanya di game ini itu cukup stabil dan bisa dapetin FPS rata di kisaran 58-60 FPS. Terus PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di smooth high dan balance medium. Ngetes pakai settingan smooth high-nya ini FPS ada di kisaran 25-30 FPS. Buat gyroscope ini software ya, tapi buat ukuran gyro software ini lumayan responsif. Tapi tetap saranku ini nggak dipakai aja ya, apalagi buat kalian yang punya jiwa kompetitif. Terus lanjut buat Genshin Impact, ini pakai settingan lowest, FPS yang didapat ada di kisaran 25-30 FPS ketika lagi jalan-jalan santai, dan bisa drop ke 18-20 FPS ketika lagi battle di kondisi yang lumayan rame. Buat baterainya sendiri ini ada di 5000 mAh yang tergolong besar dan udah bisa diandelin buat kebutuhan sehari-hari. Terus buat kecepatan ngecasnya ini ada di 33 watt yang bisa isi sampai 100% dalam waktu 1 jam 20 menit. Untuk sistem operasi sayangnya ini masih di Android 11 ya, belum 12. Terus Realme UI-nya juga masih yang versi 2.0, belum 3.0. Kayaknya Realme tuh mau kasih gap ya antara versi yang di atasnya, takut yang atasnya itu nggak laku. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Realme 9i ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depannya ini punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ya ini ciri khas Realme banget, apalagi ketika kita aktifin mode AI-nya. Udah deh, hasilnya ini goncereng banget. Di beberapa momen ini sih kelihatan bagus ketika AI kita aktifin. Cuma kalau nggak pas, kadang warna yang dihasilin malah kelihatan aneh dan nggak enak buat dilihat. Overall hasilnya masuk ke kategori cakep sih kalau menurutku.
Oke, ini contoh perekaman kamera belakang dari Realme 9i. Hasilnya seperti ini 1080 30. Kita coba keluar. Oke, di bagian awan seperti itu. Ini nggak ada opsi resolusi lain ya, cuma ini aja. Oke, kita pakai jalan lagi, ngetes kestabilannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau ini contoh kamera depannya 1080 30 juga hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Sekarang kita coba pakai jalan. Oke, terus ke backlight. Mukaku masih kelihatan dengan cukup bagus ya, soalnya di bagian belakang juga diterangin. Tapi kalau aku nengok sini, keren. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, sorry, ternyata tadi 720p dan yang ini yang 1080. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi otomatisnya saat kita buka kamera depan 720 ya. Jadi kita harus atur dulu kalau mau ganti ke 1080. Oke. Kesimpulannya, Realme 9 ini bakal jadi pilihan yang lumayan bikin tambah pusing ya. Dengan banyaknya smartphone di rentang harga segini, itu bikin Realme 9 ini bisa jadi pilihan juga. Ya, kalau kalian suka sama kelebihan-kelebihan yang udah kita bahas tadi, Realme 9i ini itu bakal kelihatan bagus. Tapi kalau kalian ngerasa kekurangannya itu penting buat kalian, ya tentu aja Realme 9i ini bakalan kurang cocok buat kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.